Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil proposal kami. Di slide 1-6 akan dijelaskan oleh Rahma Izati. Di slide 7-11 akan dijelaskan oleh Putri Ayudia Raja Ayudia Putri Hairani. Di slide 12-14 akan dijelaskan oleh Reni Kristiana. Di slide 15-16 akan dijelaskan oleh Revi Anggara. Di slide 17-19 akan dijelaskan oleh Nani. Baiklah, kita akan masuk ke slide pertama. Kepada Rahma. Terima kasih kepada moderator Reni. Baiklah, proposal dari kelompok 9 akan kami sampaikan yaitu mengenai Mesrosma, yaitu kerajinan kreatif dan inovatif dari Pythagoras sebagai sebuah strategi ekonomi di era pandemi. Dengan dosen pembimbing dari kelas PKWU 41 yaitu Ibu Leni Marlina, yang disusun oleh saya sendiri Rahma Izati bersama dengan kelompok saya itu kelompok 9. Produk dari Mesrosma ini adalah suatu bentuk kerajinan dari Pythagoras yang dimodif menjadi bunga mawar yang anggun dan indah serta terlihat seperti bunga mawar yang asli. Bab 1 Perencanaan. Di zaman yang modern ini, teknologi sudah semakin canggih. Banyak masyarakat yang memilih hal-hal yang serba instan. Mereka cenderung malas untuk memulai sesuatu yang baru, misalnya dalam berkarya. Banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana cara mengembangkan potensi berkaryanya. Saat mereka ingin membuat suatu karya, mereka selalu meniru karya orang lain. Mereka tidak mau menciptakan hasil karya yang sesuai dengan pemikiran mereka sendiri atau imajinasi mereka sendiri. Prakarya itu tidak memandang sebuah karya itu jelek atau bagus, namun dilihat dari bentuk karya yang berbeda dari yang lainnya. Maka itu disebut suatu karya yang bagus. Seiring berjalannya waktu, bunga berbahan mes semakin dikenal banyak orang, terutama kalangan perajin aksesoris. Salah satu hal yang menarik dari kain berbahan mes adalah warnanya yang beragam dan lengkap. Selain itu, tekstur kainnya yang lembut dan transparan. Kain mes digunakan untuk membuat kerajinan tangan atau handicraft. Saat ini, tren di masyarakat semakin berkembang, bermacam produk yang bisa dikombinasi dengan hiasan dari kain mes. Seperti produk kami, yaitu buket bunga dari Pythagoras, saya sebut sebagai namanya Mesros. Dengan bentuk desainnya pun mirip dengan bunga asli, tapi menjadi lebih bervariasi. Visi dan misi dari usaha yang kami jalankan ini, yang pertama visi, yaitu memproduksi Mesros yang bentuk desainnya pun mirip dengan bunga asli, yaitu bunga mawar, tetapi menjadi lebih bervariasi dan berinovasi. Sedangkan misinya yaitu memasarkan Mesros di dalam daerah, menjaga kualitas produk dan terus berinovasi, memberikan harga produk yang terjangkau oleh masyarakat, dan meningkatkan mutu serta kualitas, mengedepankan proses dalam pengolahan produksi yang terjamin baik dari bahan yang berkualitas dan rapi. Tujuannya yaitu dengan modal tidak terlalu maksimal mampu membuat sebuah produk yang banyak diminati di pasaran oleh masyarakat karena kualitas yang bagus dan harga yang terjangkau, juga berguna untuk menambah produk yang berkreativitas dan berinovasi. Analisis SWOT-nya, strength yaitu kekuatan, bertanggung jawab, disiplin kerja, kreatif dan inovatif, memberikan pelayanan terbaik terhadap pelanggan, harga lebih terjangkau dibandingkan dengan buket bunga asli. Produk kami mudah didapatkan karena saingan pasar yang sedikit, bahan mudah didapatkan dan baik digunakan dalam acara ulang tahun, pernikahan, dan wisuda atau perpisahan. Kelemahannya itu weakness, persaingan dengan toko bunga. Sedangkan peluangnya opportunity, dapat memenuhi selera konsumen dengan tetap menjaga kreativitas dan kualitas produk. Kami yakin kami dapat bersaing walaupun harus bersaing dengan toko bunga lain. Saat ini, dengan sedikitnya pesaing dengan bidang usaha sejenis di tingkat regional kawasan Pekanbaru membuat kami yakin bahwa kedepannya usaha kami akan maju. Ancamannya yaitu munculnya usaha baru yang sejenis yang berusaha menyaingi usaha kami dengan kreativitas yang lebih inovatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Kepada Putri, saya persilahkan. Usaha di bidang kerajinan bergerak dalam memproduksi bunga mawar yang indah dan
terlihat seperti asli. Yang kedua, jenis produk. Mass Rose, bunga mawar yang terbuat dari pita gros halus dan lembut, dimodif menjadi bentuk bunga mawar yang anggun dan indah untuk dipajang menjadi interior rumah. Yang ketiga, kegunaan produk, yaitu yang pertama mengurangi perasaan stres, yang kedua sebagai simbol menyatakan cinta, yang ketiga meningkatkan suasana hati, dan yang keempat sebagai simbol permohonan maaf. Subbab yang keempat, keunggulan produk. Yang pertama yaitu warna yang mencolok dan terlihat sangat menarik, yang kedua tekstur halus dan lembut, yang ketiga dapat disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama dan tidak akan layu, yang keempat tiap helai warna dapat disesuaikan dengan selera konsumen. Subbab selanjutnya yaitu inovasi produk. Mass Rose merupakan kerajinan yang terlihat dari nama saja sudah berbeda dari bunga biasanya. Mass Rose berbentuk seperti bunga mawar namun dimodif dalam bentuk dari pita katun yang tidak akan layu dan dapat digunakan ataupun disimpan dalam jangka waktu yang lama, sehingga sangat berguna untuk memperindah interior rumah. Bahan dan alat. Bahannya yaitu yang pertama pita gros, lalu alatnya lem tembak, bahan kedua tangkai daun, dan alat yang kedua itu gunting, lalu benang saffron, isi lem tembak, busa gabus, mancis, vas, penggaris. Selanjutnya adalah langkah produksi. Yang pertama, lakukan langkah pertama dengan menggunakan pita gros. Yang kedua, tempelkan di bagian ujung dan ujung pita tersebut dan bakar dengan api agar tempelan menjadi lebih kuat. Yang ketiga, langkah ketiga, berikan lem tembak di bagian bawah agar membentuk seperti kelopak. Yang keempat, lakukan langkah tersebut sebanyak-banyaknya, lalu sambungkan dari bentuk yang telah dibuat tersebut dan tempelkan di setiap sisinya. Yang kelima, jangan lupa tetap gunakan lem tembak untuk menyambungkan setiap bentuk yang telah kita buat tersebut. Yang keenam, setelah bertemu dari ujung ke ujung, gunakan lebih banyak lem tembak agar tempelan yang telah kita potong menjadi bentuk seperti kelopak bunga terlihat lebih kuat dan tidak mudah lepas. Yang ketujuh, kemudian kita ambil tangkai mawar, lalu gulungkan mengikuti bentuk kelopak yang telah kita lemkan dengan lem tembak dan akhirnya terbentuk menjadi bunga mawar. Yang kedelapan, berikan finishing beberapa buah daun agar terlihat seperti bunga mawar asli, dan Mass Rose pun jadi. Subbab selanjutnya yaitu desain produk. Desain produk adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Sebuah konsep yang sangat luas, pada dasarnya generasi dan pengembangan ide-ide yang efektif dan efisien melalui proses yang mengarahkan produk baru. Dalam pendekatan sistematis, desainer produk konsep dan mengevaluasi ide-ide dan mengubahnya menjadi produk-produk yang tepat. Produk jasa terkait dengan interaksi konsumen, baik pada tahap desain maupun tahap penyiaran produk. Sebagian besar dari biaya dan mutu jasa didefinisikan pada tahap desain yang menurunkan biaya dan meningkatkan mutu produk. Pendekatan pertama, desain produk sedemikian rupa sehingga penyesuaian produk dengan keinginan konsumen yang dapat dilakukan belakangan. Pendekatan kedua, membuat modul produk agar penyesuaian dilakukan dengan cara membolak-balik modul tersebut. Pendekatan ketiga, mendesain produk dengan membagi jasa menjadi bagian-bagian kecil dan mengidentifikasikan menjadi bagian yang bisa diotomatiskan atau dikurangi interaksinya dengan konsumen. Pendekatan keempat, memfokuskan desain pada titik-titik terkesan atau moment of truth, saat yang menunjukkan kesan mendalam yang bisa meningkatkan atau mengurangi harapan konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Remy Kristiana. Bab ketiga, keuangan atau RAP rencana anggaran. Tetap pita gros Rp55.000, tenaga kerja yang dibutuhkan seharga Rp140.000, jadi totalnya Rp195.000. Biaya variabel kawat sepanjang 3 meter dengan harga Rp42.000, isi lem tembak Rp7.500, pita 50 cm Rp14.000, gabus Rp10.000, total Rp73.500. Biaya penyusutan penggaris Rp3.000, isi lem tembak Rp12.500, gunting 500, total Rp20.500. RAB-nya Rp195.000 ditambah Rp73.500 ditambah Rp20.500 sama dengan Rp289.000.
IQ sama dengan 14 per minggu. HPP-nya sama dengan 20.642.000 rupiah. Keuntungan yang didapat 25% dikali HPP sama dengan 5.160.000 rupiah. Penjualan sama dengan keuntungan ditambah HPP. 5.160.000 rupiah ditambah 20.642.000 sama dengan 25.802. Break even points 20.642.000. Masuk ke bab selanjutnya, aspek pemasaran. Istilah digital marketing telah dikenali publik akhir-akhir ini. Berbagai perusahaan berlomba-lomba mencari kandidat pekerja digital marketing untuk mendukung bisnisnya. Jasa digital marketing juga mulai banyak ditawar oleh agensi-agensi independen. Di era serba digital ini, pemasaran lewat media digital memang sangat penting. Mereka cenderung fokus menggunakan ponsel pintarnya untuk mengakses berbagai informasi yang tersedia di internet. Pemasaran tradisional sudah tak lagi efektif bagi pasaran, sebagian besarnya sudah beralih ke teknologi komunikasi. Tidak seperti pemasaran tradisional yang memasang iklan lewat baliho, pemasaran digital ini menggunakan berbagai platform digital sebagai media pemasaran. Kelebihan digital marketing ini adalah kecepatan penyebaran, kemudahan evaluasi, jangkauan lebih luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Revin. Edukasi dalam pelanggan untuk memenuhi kebutuhan permintaan, find, dan perubahan. Kedua, stres. Ketika calon pelanggan mengunjungi toko online kita atau menjadi visitor atau pengunjung, deskripsi menjelaskan keunggulan produk kita yang menonjol dibanding produk pesaing. Kedua, sajikan konten-konten dengan visualisasi yang menarik seperti gambar, video, tutorial, atau infografis. Tahap ketiga adalah series. Jenis jalur distribusinya ketika visitor menunjukkan penarikan untuk membeli produk yang terdapat di pada toko online. Deskripsinya menawarkan promo menarik. Kedua, menambah informasi dan testimoni yang diberikan oleh pelanggan. Tahapan selanjutnya itu action. Ketika visitor membeli produk pada toko online kita harus membuat program lintas pelanggan. Kedua, menawarkan program. Evaluasi adalah strategi. Evaluasi apakah strategi yang dilakukan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Deskripsinya untuk pertumbuhan audiens Indonesia. Kedua, mengukur engagement atau beberapa besar audiens yang berinteraksi dengan produk kita. Yang kedua, mengukur lead generation pasar. Selanjutnya itu target dan segmentasi pasar. Pertama, target pasar. Usaha ini berlokasi di tempat yang strategis dan diberikan jalan utama segmen tempatnya di pasar Ramayana dan maupun kembali. Tempat lokasi tersebut yang banyak dilalui oleh masyarakat, baik masyarakat lokal maupun non-lokal, sehingga usaha ini mudah untuk dikenali oleh masyarakat. Yang menjadi target pasar kami itu masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan tempat usaha kami. Terdapat banyak pasar dari usaha ini, akan tetapi di sinilah kreativitas kita, bagaimana cara kita melalui konsumen agar dapat membeli produk kita tanpa membuat pesaing kita masih tidak senang dengan menggunakan kita. Namun, kekeluargaan harus tetap selalu terjaga antara pesaing dan menciptakan persaingan yang sehat tanpa menentukan pesaing. Dengan cara mentaati peraturan
undang-undang pasar yang telah ditetapkan. Yang kedua, yaitu segmentasi pasar di usaha kami diterapkan jadi 5, yaitu pertama segmentasi pasar menurut demografis. Target marketnya digolongkan menurut usia atau umur. Di usaha ini targetnya adalah laki-laki maupun perempuan usia 18 sampai 50 tahun. Selanjutnya segmentasi pasar ke dalam kelompok kebutuhan. Di usaha ini target marketnya adalah laki-laki maupun perempuan yang menginginkan bisnis unik, lucu, serta bermanfaat bagi orang yang juga. Sebenarnya itu segmentasi pasar berdasarkan kelompok-kelompok perilaku. Target marketnya didasarkan pada perilaku atau nilai hidup. Di usaha ini target marketnya adalah laki-laki atau perempuan yang berbayar masuk kepada orang yang baik. Selanjutnya segmentasi pasar secara geografis. Memiliki banyak bentuk bunga bahkan sertifikat yang telah dituangkan dengan harga yang pas di kantong, terutama bagi anak-anak zaman sekarang yang senang gunakan kelucuan serta bergaya hidup trendy dan modern. Sebenarnya itu segmentasi pasar berdasarkan geografis. Menunjukkan semua pasar yang ada di wilayah Pekanbaru dan sekitar. Tidak hanya di Pekanbaru saja, tetapi juga memasarkan program kita dengan cara membuat website dan berjalan secara online. Yang kedua itu faktor kompetitif. Usaha tidak pernah luput dari yang namanya persaingan. Pekanbaru sendiri yang memiliki usaha toko bunga sekitar ada 4 toko. Di sini para owner berlomba-lomba untuk saling menuangkan kreativitas satu sama lain. Banyak yang menjual bunga buket tetapi tidak dengan bunga buket yang berbentuk dari bahan plastik. Toko bunga yang berada di Pekanbaru lebih banyak mengembangkan bunga buket dengan bagian isi boneka. Yang menjadi kekuatan di toko bunga lain adalah mereka menyediakan bunga plastik maupun bunga kayu pelanggan yang mempunyai kelebihan tidak akan pernah layu atau mengalami perubahan warna. Selain tampak segar, bunga tiruan juga kaya akan warna dan model, walaupun tetap terbatas dari pilihan jenis bunga yang tersedia. Ketersediaan dan kewenangannya tinggi menyebabkan bunga tiruan banyak dicari orang untuk acara yang berlangsung selama beberapa hari. Meskipun begitu, harga bunga tiruan di luar sana lebih mahal dibandingkan bunga asli. Sedangkan bunga asli yang dijual di pasaran secara umum harga 10.000 per tangkai. Mengenai produk sejenis yang dijual oleh toko bunga lain adalah bunga buket dan bunga buket biasa dan bunga buket dengan pemberian isi boneka. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rangga. Untuk C, rencana penjualan. Strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang dapat saya lakukan yaitu dari mulut ke mulut. Ini merupakan promosi yang paling sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini. Cukup dengan bercerita dengan teman-teman kita atau berharga untuk mempromosikan usaha kita, sehingga secara tidak langsung semua konsumen masyarakat akan mengetahui usaha kita. Dan apabila usaha kita sudah diketahui dan dikuasai dan disukai, maka konsumen tersebut akan memberitahukan kepada orang lain untuk membeli aneka buket di tempat kita. Dengan media internet, selain promosi dari mulut ke mulut, maka promosi juga dilakukan dengan menggunakan media internet, seperti dapat melalui Facebook, Instagram, Twitter, blog, Shopee, Endorse, Selebgram, dan lain-lain. Karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan media internet, sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha kita. Pengembangan pasar. Selain melakukan berbagai strategi pemasaran produk seperti di atas, kami juga mempromosikan usaha kami ini dengan cara menambahkan pasar baru untuk memperluas jangkauan yang sudah dimiliki. Dalam hal ini dapat dengan memperluas usaha aneka bunga buket ini ke daerah-daerah lain. Dengan harapan usaha ini akan lebih dikenal oleh masyarakat dan juga dapat menambahkan pendapatan serta mengurangi tingkat pengangguran dan pekerjaan karyawan yang baru. Langkah-langkah promosi. Untuk menarik minat konsumen agar membeli produk yang kami tawarkan, kami mempunyai cara tertentu. Adapun cara tersebut yaitu pada malam minggu kami akan memberikan diskon 10% kepada konsumen yang membeli dengan harga di atas 100.000. Selanjutnya pada hari Valentine kami akan memberikan gift berupa coklat kepada konsumen yang membeli dengan harga di atas 50.000.
Selanjutnya, apabila konsumen membeli bunga box dengan varian isi harga 100.000, maka kami akan memberikan cashback 20.000. Sasaran pembeli. Dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembeli kami yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu untuk membeli produk yang kami tawarkan. Karena harga yang kami berikan cukup terjangkau untuk semua kalangan. Harga yang kami berikan yaitu mulai dari 28.000 sampai 100.000 rupiah. Sekilas penutup. Kesimpulan, demikian proposal ini kami ajukan dengan harapan permohonan pendirian usaha yang kami dirikan dapat di ACC. Pembuatan proposal ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan tentang peluang dalam menilai usaha dan dalam dunia usaha. Dari pendirian usaha Merah Rosma, saya menyimpulkan bahwa berdirinya usaha ini karena kebutuhan masyarakat dan permintaan pasar yang mendukung perkembangan usaha ini. Saran, agar pelaksanaan suatu usaha dapat berjalan lancar, maka saya mempunyai beberapa saran, antara lain: 1. Percaya dan yakin bahwa usaha bisa dilaksanakan. 2. Pandai berkomunikasi. 3. Mempunyai etos kerja yang tinggi. 4. Mau mendengarkan kritik dan saran dari orang lain. 5. Tidak mudah putus asa. 6. Mampu menghasilkan produk yang berkualitas. 7. Mengutamakan kepuasan pelanggan. 8. Disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.